adalah orang yang ngegugat almarhum, sekarang udah almarhum, papa aku sendiri untuk berpisah sama ibu. Nah justru ini yang menjadikan pernikahan itu kayak nggak punya harganya. Halo, kalau kita ngobrolin pernikahan gak akan ada habisnya. Mulai dari konsep pernikahan, bagaimana sih pernikahan itu sendiri pertahankan, sampai sesakral apa pernikahan itu. Untuk itu, hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Oke, sekarang kita sudah bersama Vicky Prasetyo. Tetap ya. Nah, di sini Vicky kita mau ngobrolin soal pernikahan. Oh. Marriage life gitu. Ini ngobrolin pernikahan? Iya. Nggak salah bintang tamu? Justru karena gue dengar orang udah nikah perak gitu atau apa. Kalau iya, jadi kita pengennya itu podcast ini bisa bermanfaat, ya kan, yang untuk nonton. Bener. Terus misalnya ada kegagalan-kegagalan di belakang kita nih, kayak misalnya gue kan pernah bercerai. Kita kan ingin mengulik lagi supaya penonton tidak mendapatkan hal yang sama, benar nggak sih? Betul. Jadi kita berbagi, sharing di sini. Karena kan ilmu juga bisa didapat dari orang yang pernah mengalami kegagalan. Betul sekali. Nah, jadi Vicky, kalau kita ngomongin soal pernikahan, lu ngelihat pernikahan itu seperti apa sih? Usia masih remaja, awal-awal pernikahan pertama, menganggap pernikahan itu adalah sebuah ya udahlah apa ya, kayak semacam ingin menunjukkan jati diri. Jadi lu menikah dengan menunjukkan jati diri? Oh, bahwa Gue udah laku, gue udah jadi suami, gue pengen jadi ayah, gue pengen jadi pencapaian, kepengenan dan keinginan. Dan itu terjadi sampai berapa kali menikah? Kalau dihitung banyak juga ya. Pokoknya kalau yang tercatat secara resmi itu 4 kali. Menikahnya? Punya anak berapa? Sekarang anak aku ada 6. 6 Iya. dari berapa perempuan? Dari 5 ibu. 5 ibu. Oke, berarti 1 tidak menikah? Bukan, menikah juga tapi tidak terdaftar. Oh, oke. Nah, tapi gue denger lu pernah mention bahwa menikah 24 kali, benar? Nah, itu bercandaan doang. Oh, jadi itu cuman gimmick? Itu bercandaan doang sama Raffi Astagfirullah. Ahmad. Cuma Gimana jadi ceritanya? rame. Kan waktu itu ada program lah ya, program talk show kita lah, yang lu pernah jadi bintang tamunya juga. No? Iya, terus? Oh, rame-rame gitu. Terus Jom kita seru-seruan yuk bikin apa? Ya udah kita ini lagi ngebahasnya tentang pernikahan nih. Ya udah, nanti lu bilang ya nikah lu, misalkan kayak aku kan waktu itu dia jadi bosnya kan, aku jadi kayak asistennya. Vicky Prasetyo, iya bos, nikah itu berapa kali? Iya, yang mana? Yang di KUA, iya 3 kali. Yang ini 21 kali. Jadinya berapa? 24. Itu bercandaan doang. Nah sekarang buat mengembalikan bercandaan itu udah nggak bisa. Karena udah terlepas. Ya itu makanya. Jadi sampai mama aku sendiri tuh sempat telepon gitu kan. Ini mama ditanya sama orang-orang. Berapa kali nganterin Vicky untuk ijab kabul sama pasangannya gitu. Lah enggak, cuma waktu itu dihitung sama dia ini nih. Emang bukan 24 kali? Hah? Emang apa itu? Enggak, anaknya ngomong begini-gini. Nah itu, kadang-kadang itu bercandaan yang dikonsumsikan sama orang yang penonton. Akhirnya nggak bisa mengembalikan bercandaan itu. Gitu. Jadi ini fix ya, bahwa 24 kali menikah itu adalah bercandaan? Oke. Kita punya perjalanan yang gagal. Banyak juga, tapi nggak sampai sebanyak itu. Cuman berapa kali tadi? 5 ya. Makanya kan di dalam rumah tangga kalau ide tentang pernikahan sebenarnya jangan memulai sih dengan sesuatu hal yang iseng. Karena kita nggak akan bisa ngerem saat kita udah ada di tengah jalan. Kalau laki gitu maksudnya? Iya, kalau cowok. Oke. Terus cewek juga mungkin sama juga lah, apalagi dia peka perasaan. Terus kalau misalnya lu kan sudah pernah gagal menikah. Menurut lu sendiri apa sih yang menjadi penyebab kegagalan itu? Kita kadang-kadang lebih banyak menyalahkan pasangan, menyalahkan orang lain ketimbang menyalahkan diri kita. Terus kebanyakan yang gagal itu kalau dari gue ya, komitmen yang salah. Misalkan saat gue nikah sama Kalina, kalau gue janjinya sama Kalina, ini gue salah. Jadi saat kita ijab kabul, janji kita itu sama Tuhan. Jangan sama manusia juga. Karena kita juga bisa mengkhianati dia. Minimal kalau misalkan kita berjanji sama Tuhan, suatu saat kita juga akan takut mengecewakan Tuhan. Jadi kalau sebenarnya agak terlalu religi sih dibawa ke situ. Cuma no problem. Cuma kalau gue kayak lebih ngukur, mungkin
orang akan merasakan fase di mana wah nih gua nih, wah wah dia udah jadi pacar gue udah ada dalam kisah gua nih si ini ada agresif cowok tuh pasti akan ada. Oh, jadi sisi agresif. Nalurinya itu tuh pasti ada gitu. Tapi ada perasaan sejujurnya ya, Fik ya. Ketika lo gagal menikah, apa sih sebenarnya yang lo rasakan? Yang benar-benar lo rasakan, apalagi anak lo berapa sekarang? 6 kan? 6 ya. Cewek, cowok? Cowok 2, cewek. Banyakan cewek berarti ya. Maksudnya kan kalau katanya kan kalau banyakan anak cewek kan pasti akan lebih terasa gitu ya ke seorang ayah. Kalau lo sendiri gimana? Iya sebenarnya apa ya? Kalau kayak gituan sih itu mah mungkin hanya bagian untuk cara ngerem orang dengan hal seperti itu ya. Yang mau stopin mah harus diri kita sendiri sih. Tapi lo sendiri ngerasa gimana, Fik? Sama keluarga deket? Ya gue hidupnya keras. Oke. Gue hidup di lingkungan yang memang ya mungkin orang banyak nggak tahu ya. Di Cikarang itu lucu kalau ngedenger cerita. Gue adalah orang yang ngegugat almarhum, sekarang udah almarhum, papa aku sendiri untuk berpisah sama ibu.